Sangat miris dan sangat memilukan ketika saya memberikan pembahasan dari kelakuan Bahar Smith yang semena-mena, yang seenak jidat, bahkan dia melakukan tindakan tak terpuji itu dengan berkelompok, mengeroyok, sampai membuat muhibbinnya masuk ke rumah sakit. Di dalam menanggapi kejadian ini atau tindakan tingkah dari Bahar Smith ini, hanya satu kalimat saya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Miris teman-teman. Seorang muhibbin yang awalnya ingin ngalap-ngalap berkah dengan ajaran mereka, namun diteriaki, disoraki, sampai ditangkap, lalu diadili seperti itu. Ini adalah suatu tindakan yang sangat tidak mencerminkan sosok generasi atau sosok dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ada dua respon dari satu insiden yang sama. Yang satu ketika mendapatkan tindakan, taruhlah ini benar-benar zolim. Orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi, kita sebutlah si A. Si A ini ketika dizolimi, disakiti, difitnah, dicaci maki, bahkan diancam sedemikian rupa kejahatan, tapi si A ini yang mengaku cucu Nabi ini memilih bersabar, memaafkan, mendoakan, bahkan menasehati orang tersebut. Lalu orang tersebut yang dinasihati itu masih tetap kekeh, ingin menyerang, ingin menyakiti, ingin memfitnah dan lain sebagainya. Tapi cucu Nabi si A ini memilih untuk menghindar dan mendoakan dia. Dan kita bandingkan dengan cucu Nabi si B. Si B ini ketika mendapatkan cacian, makian, dihina harga dirinya, dia datang ke sana, ingin berantem, ingin ribut. Kalau memang punya nyali, nah sekarang udah tahu lah siapa yang punya nyali. Saya datang ke Kresek, Bahar Smith datang ke Kresek. Ingin pukul-pukulan. Bahar Smith saat ini akan berangkat ke Malang. Ingin baku hantam. Terus lagi dia ketika melihat orang yang katanya menghina dia, mencaci maki dia, mengancam keselamatan dia, ingin menghajar dia, dia malah memanggil banyak orang untuk memukuli orang tersebut. Kira-kira yang mencerminkan sosok cucu Nabi yang asli, apakah si A ataukah si B? Anjing, babi. Sekarang saya tanya kepada kalian, si A yang penuh kesabaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyakiti orang meskipun dia menyakiti, tidak memfitnah meskipun difitnah, tidak menzalimi meskipun dizalimi. Sedangkan si B ketika difitnah dia balas memfitnah, bahkan dia hobi memfitnah. Kalau ada orang kan wahabi nih, wahabi bangsat nih, wahabi takfiri, mereka kan nggak percaya kalau doa itu nyampe. Iya kan? Jadi ada salah satu wahabi ngomong ke saya, Beb, mana mungkin doa orang yang hidup itu mana mungkin doa orang yang hidup itu nyampe ke orang yang sudah mati, Beb. Saya bilang, bapak kamu masih ada? Bapak saya udah almarhum meninggal. Oh, bentar ya. Anak ambil siwak, anak serokok soal, anak kumur-kumur. Ya Allah ya Rabb, siksalah bapak dia dalam kubur, azablah bapak dia dalam kubur, sempitkan kuburnya, bakar dia dalam kubur. Beb, Habib kau doanya begitu, Beb? Habib kau doain buruk buat bapak saya dalam kubur? Ah, itu ente percaya? Itu kau percaya? Kalau doa buruk saja nyampe, kau percaya? Apalagi doa baik, goblok. Oh iya, Beb ya. Ketika dia dizalimi, dia membalas dengan cara yang lebih zalim. Ketika dia dicaci maki, dia balas mencaci maki dengan cacian yang lebih tinggi lagi. Iblis! Kira-kira yang mencerminkan sosok cucu Nabi di antara kedua ini, cucu A atau cucu B? Gen. Ya, kan katanya mereka si paling mengaku di dalam tubuh kami mengalir darah kenabian. Ada darah Nabi artinya ada gen Nabi. Coba kita lihat flashback, mengingat kisah Nabi Muhammad SAW ketika ke negeri Taif. Apa ketika sampai di sana? Nabi Muhammad SAW dicaci maki, dihina, disorak-soraki, dilempari batu, dilempari kotoran, dilempari tulang onta, bahkan diteriaki, diusir. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW melangkah pergi dari kota Taif, di perjalanan masih dilempari batu oleh orang-orang Taif itu. Sampai berdarah-darah Nabi Muhammad SAW menangis ketika keluar di negeri Taif. Perhatikan akhlak Nabi Muhammad SAW meskipun dizalimi. Orang kafir yang didakwahi Nabi Muhammad SAW adalah orang kafir. Kira-kira yang mendekati kepada akhlak Nabi Muhammad SAW dari cucu A yang mengaku cucu Nabi atau cucu B yang mengaku-ngaku cucu Nabi, mana akhlaknya yang lebih mendekati? Pasti kalian bisa menjawab. Namun kali ini teman-teman berbeda dengan kisahnya Bahar Smith. Ketika dia ingin melakukan pengajian, apa yang dia teriaki? Barang siapa yang berani ingin membanggakan maulid Nabi. Nabi tidak pernah merayakan maulid setiap tahun. Setiap tahun kita bikin acara maulid mengingat bahwa saya telah lahir ke dunia.
No, Nabi tidak pernah. Yang Nabi lakukan adalah berpuasa. Dirinya sendiri yang mengingat, tidak menyuruh para sahabat, ini adalah hari kelahiranku, maka rayakanlah setiap hari ini begini. Gak ada. Nabi tidak pernah memerintahkan. Hanya Nabi yang melaksanakan. Setiap tahun, apakah ada para sahabat mengingati lahirnya hari Nabi? Gak ada. Tapi di Indonesia yang sering mengikuti ajaran-ajaran seperti ini, memperingati terus hari-hari kelahiran Nabi, tapi outputnya apa? Mudah menyakiti orang, mudah menggebuki orang. Ada berapa anak buahnya Bahar yang hantam? 10 lebih. Orang dari luar satu tuh dari luar udah dipukul saya. 10 lebih. Iya. Berarti sama Baharnya 11. Sama bahannya gitu. Ya sama Bahar-Baharnya lah itu 10 lebih. Iya. Apa namanya ini? Ajaran apa? Bahkan setelah saya mendengar kisah dari si korban, teman-teman, ini videonya, tapi tidak akan saya tayangkan karena bahasa-bahasanya, terus kondisinya tidak bisa saya tampilkan, teman-teman. Mungkin hanya fotonya saja. Kata beliau apa yang pertama? Beliau, si korban ini, dikeroyok oleh Bahar Smith yang katanya berjumlah kurang lebih 10 orang. Dibekap, disekap, diinterogasi, dicolok pakai apa namanya tuh? Puntung rokok yang masih menyala bara apinya, dihantam, dipukul, ditendang, sampai babak belur. Terus di ujung kalimat keluar juga celetukan dari mereka. Ditodong golok, tepat di lehernya, ditodong golok. Apa katanya? Mau dimutisasi. Mau dimutisasi. Ya maaf saya plesetkan, karena bahasanya akan cenderung berbahaya bagi algoritma YouTube. Ya mau dimutisasi, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kejahatan. Orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi, tindakannya, tingkahnya jahat, kejam. Pantas saja ketika dia berteriak-teriak di media sosialnya, ditanya sama netizennya, siapa Anda ini sebenarnya? Cucu Nabi atau bukan? Enggak, bukan cucu Nabi, cucu iblis. Beneran cucu Nabi? Bukan, anak cucu iblis. Ngaku dia kalau dia cucu iblis, teman-teman. Jadi kata-kata kasar, kata-kata kotor, umpatan, cacian, makian, udah biasa keluar dari mulut mereka. Jadi memang kalau kita mau bertanya, mental mereka ini sebenarnya mental pejuang, kesatria, atau mental bajingan preman. Bandingkan mental kesatria. Taruhlah Ali bin Abi Thalib, kakek mereka. Kenapa? Mereka lahir dari benihnya Ali bin Abi Thalib. Kalaupun itu benar, garis bawahi lagi, kalaupun itu benar, mereka terlahir dari benihnya Ali bin Abi Thalib. Seandainya Ali bin Abi Thalib melihat cucunya yang seperti ini, apakah akan bangga? Terus kalau kita mau mengingat lagi ke belakang, apakah Ali bin Abi Thalib pernah mengungkapkan, menyatakan ke orang-orang di sekitar dia, ke musuh-musuh dia, kamu biadab, kamu bangsat, kamu anjing, kamu biadab, kamu babi? Pernahkah Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam suatu riwayat pernah melakukan umpatan seperti itu? Coba dijawab. Yang paling mengaku cinta Ahlul Bait. Dan hal seperti ini bukan hanya berhenti pada mereka yang mengaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia, tapi bagi mereka yang juga ada di Iran. Umpatannya, teman-teman, kepada Abu Bakar, kepada Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, Abu Hurairah, Hamzah dan lain sebagainya, semua para sahabat bagi mereka anjing di neraka, meminum darahnya sendiri di neraka, makan dagingnya sendiri di neraka, Aisyah digantung di neraka. Jadi memang orang-orang yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, ajarannya paling tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, hobi memfitnah, mencaci maki, mencemooh, dan lain sebagainya, tindakan asusila. Gak berhenti sampai di situ kalau di Iran. Kalau kita mau berbicara masa cucu-cucu Nabi yang ada di Iran itu, yang mengaku Syiah pengikut keluarga Nabi Muhammad SAW. Enggak. Ketika mereka menjumpai orang-orang Sunni di sana dan mereka berkuasa di sana, apa yang mereka lakukan? Habis. Masjid-masjid orang Sunni dibombardir. Ketika orang-orang Sunni sholat berjemaah, dibom. Ulama-ulama Sunni diculik dan dibunuh. Ya Allah. Jadi mereka tidak segan untuk melakukan tingkah-tingkah kejam seperti itu. Dan mereka masih tetap kekeh ingin diakui sebagai cucu Ali bin Abi Thalib. Miris. Jadi melalui video ini saya ingin mengajak kalian berpikir, apakah iya mereka semua ini tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW? Komentar di bawah. Komentar.